firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dan bagi yang kemarin-kemarin sakit, Tuhan semakin pulihkan dan Tuhan memberikan kesembuhan dengan sempurna. Pagi hari ini kita bertemu lagi untuk bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali pagi hari ini kami mau mengawali hari bersama-Mu Bapa. Kami mau menikmati hari indah bersama-Mu. Kami percaya Bapa, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau menikmati pagi ini bersama Bapa, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani buat kami, yang membuat kami semakin kokoh di dalam Kristus. Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan setiap keterbatasan dan kelemahan hamba. Hamba percaya Tuhan yang menyempurnakan. Dan juga Bapa, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Terus Tuhan, bawa kami semakin melekat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengawali renungan pagi ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apakah kita masih bertekun dalam doa? Buat suami, anak-anak, orang tua, mertua, buat keluarga kita, adik, kakak, dan semuanya. Hal yang kedua, apakah kita masih bertekun dalam doa untuk membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan? Ketika kita masih tetap tekun berdoa, berarti kita begitu yakin bahwa Allah masih dan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita tekun berdoa, kita percaya Allah sanggup mengubah keadaan, Allah sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Allah sedang menjamah hati suami atau istri kita. Allah sedang mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kita. Allah sanggup membuat terobosan-terobosan atas setiap masalah dalam hidup kita, baik keuangan, baik pekerjaan, baik rumah tangga, baik apapun. Tuhan sedang melakukan terobosan yang luar biasa. Allah sedang mengubah karakter kita. Allah sedang mengubah karakter suami anak-anak kita. Pengharapan yang kita taruh kepada Tuhan dan kita terus doakan, maka akan terjadi suatu hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengubah keadaan, kita tidak bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik, kita tidak bisa mengubah suami anak-anak kita menjadi apa yang seperti kita harapkan sebagai sosok yang ideal. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Melalui doa, berarti kita sedang menaruh pengharapan kita secara penuh kepada Tuhan. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Orang yang masih punya pengharapan adalah orang yang selalu antusias, semangat, optimis, orang yang selalu berbahagia, dan orang yang tidak gentar menghadapi hari esok. Ia percaya bahwa pengharapan yang ditaruh di dalam tangan Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi jiwanya. Kita masih menyambung dengan tema renungan kita di hari-hari sebelumnya. Tema kita pada pagi hari ini, aku mau terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ayo sama-sama kita katakan, aku mau terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah ungkapan iman kita. Pertanyaan untuk kembali kita renungkan bersama, siapakah yang menjadi harapan kita selama ini? Suami kita kah? Karena kita berpikir suami kita adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak. Atau bagi para suami, istri yang menjadi sumber pengharapan, karena istri adalah tempat untuk curhat, tempat untuk melampiaskan segala kekesalan, kegalauan, dan berbagai hal. Istri adalah sebagai pendamping hidup. Ataukah
kita meletakkan pengharapan kita kepada anak-anak kita karena kita berpikir kita akan semakin tua dan nanti merekalah yang akan menopang kehidupan kita. Atau kita meletakkan pengharapan kita karena kita masih punya tabungan, masih punya investasi, masih punya beberapa aset yang bisa kita andalkan untuk menopang kehidupan kita hari ini, esok, dan bahkan sampai kepada masa tua kita. Namun pada pagi hari ini Tuhan mau bawa kita kepada satu hal, fokus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, jangan andalkan manusia, jangan berharap pada manusia. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk memikirkan solusi. Siapa yang mengurusmu di hari tua? Siapa yang akan memelihara kehidupanmu? Siapa yang akan menyediakan kebutuhanmu? Pandang kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Sampai hari ini kita harus tetap memiliki pengharapan dan kita harus optimis dengan pengharapan itu. Satu jawabannya, karena kita memiliki Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak sekali orang yang pupus pengharapannya. Bahkan mungkin kita akan katakan, orang itu rajin ke gereja, orang itu rajin ke KKR, orang itu rajin sekali berdoa, tetapi masih hidup di dalam kekhawatiran dan tidak punya pengharapan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa hilang pengharapan. Karena apa? Pengharapan itu kita letakkan pada sesuatu kenyataan yang kita sedang alami. Yang kedua, kita meletakkan harapan itu pada perasaan kita. Kita menaruh harapan itu pada keadaan yang sedang berjalan dengan baik. Kita menaruh pengharapan itu pada apa yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Kristen yang kerohaniannya up and down. Ketika diberkati Tuhan, dia berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi saat dia mengalami masalah dalam kehidupannya, dia katakan, Tuhan jahat, Tuhan sudah meninggalkan diriku, Tuhan tidak mengasihiku. Bapak Ibu yang terkasih, pengharapan di dalam Tuhan adalah berbicara tentang sebuah proses. Kita tidak bisa meletakkan pengharapan itu di atas dasar kenyataan hidup kita. Kita tidak bisa meletakkan dasar pengharapan itu di atas apa yang kita miliki secara duniawi. Kita tidak bisa meletakkan dasar pengharapan itu kepada orang-orang yang kita anggap bisa kita andalkan. Pengharapan di dalam Tuhan bukan suatu hal yang instan, tetapi sebuah proses yang harus kita jalani. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita rindu, pengharapan itu akan terwujud menjadi suatu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Lewati prosesnya Tuhan. Kita nggak bisa instan, kita nggak bisa main gampang aja. Karena Tuhan mau mendidik kita step by step. Sampai akhirnya kita sampai kepada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya merenung ya. Dari awal kita memulai renungan pagi kita di renungan pelita kehidupan ini, saya pikir-pikir, kenapa ya Tuhan bawa saya untuk menyampaikan renungan tentang masa sukar, prosesnya Tuhan, tentang masa-masa sulit yang harus kita hadapi, tentang pengharapan di tengah badai kehidupan kita. Saya merenungkan hal ini. Kalau dulu saya nggak bisa paham, kenapa Tuhan izinkan masa sukar di kehidupan saya. Ketika dulu saya sering menangis dan saya bilang, Tuhan, saya udah nggak kuat lagi menghadapi begitu banyak tantangan di dalam panggilan kami menjadi hamba Tuhan. Pada akhirnya setelah proses itu terlalui, saya ada di titik saat ini, saya rasanya bersuka cita karena apa semua itu boleh kami lalui. Bapak Ibu Saudara, ternyata melalui semua proses itu bersama dengan Tuhan itu suatu hal yang indah. Kita dibawa dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri, tetapi kita tidak akan tersesat. Ketika saya menyampaikan renungan tentang semuanya ini, saya begitu menikmati karena apa? Di dalamnya saya merasakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tidak setiap hal yang kita anggap buruk dalam hidup kita itu menghancurkan kita. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan dapat mengubah segala sesuatu karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika sampai hari ini pengharapanmu belum terwujud, ketika masih banyak doa-doamu yang sampai hari ini Tuhan minta engkau masih tetap bertekun dalam doa, tetap lakukan.
Jangan semakin menjauh dari Tuhan, jangan keraskan hatimu, apalagi jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Semakin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, semakin kita mengeraskan hati, semakin kita ngeyel, semakin kita menjauh dari Tuhan, maka apa? Hidup kita tidak semakin baik, justru hidup kita semakin terbelit oleh berbagai persoalan yang kita tidak tahu bagaimana kita bisa lepas dari persoalan ini. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan hal keuangan, tetap berharap Tuhan sanggup memulihkan keadaan keuangan ekonomi Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini keluarga Bapak Ibu Saudara sedang dirundung masalah, sedang di ujung tanduk perceraian, tetap bawa dalam doa. Tidak ada hal yang mustahil untuk Tuhan lakukan pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu suami saya sedang menyelesaikan penulisan bukunya dan dia melakukan riset terhadap rumah tangga Kristen. Dan ternyata ada banyak rumah tangga Kristen yang tergoncang, bahkan sudah masuk ke meja hijau, ke persidangan, ke pengadilan agama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dulu kita dengar pernikahan Kristen itu tidak akan bercerai sampai maut memisahkan, tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak pernikahan Kristen yang harus kandas di tengah jalan. Banyak pasangan yang sudah menyerah, sudah gak sanggup lagi menjalankan, meneruskan rumah tangga yang ada. Mereka merasa bahtera rumah tangga mereka sudah terporak-porandakan oleh segala prahara yang terjadi di dalam kehidupan. Bahkan banyak pasangan yang sudah stop berdoa karena merasa semua keadaan tidak dapat diperbaiki. Jalan terbaik adalah perceraian. Bapak Ibu Saudara yang mirisnya, ternyata pasangan Kristen turut memberikan sumbangan yang fantastis di dalam perceraian yang ada di Indonesia ini. Indonesia masuk dalam darurat perceraian. Dan dalam 5 tahun terakhir ini terjadi peningkatan angka perceraian sebesar 80%. Ribuan rumah tangga kandas setiap tahunnya. Hal yang sangat prinsip yang menjadi penyebab perceraian di kalangan orang percaya adalah hal yang pertama, karena tidak mengandalkan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan prioritas di dalam kehidupan rumah tangga kita. Seorang wanita ketika dia memutuskan untuk menikah, dia melihat pasangannya sebagai pribadi yang diandalkan. Wanita ini akan mengatakan, wah, suamiku jago cari duit, suamiku bisa diandalkan dalam segala hal, suamiku pendidikannya bagus, suamiku mapan, orang tuanya kaya raya, wah ini jadi modal yang luar biasa. Begitu juga dengan pria, ketika menikahi seorang wanita, dia pasti akan berpikir, wah wanita ini pasti akan menjadi istri yang baik, dia akan bisa membahagiakanku lahir dan batin, dia akan bisa menjadi tempat curhatan isi hatiku sepanjang masa kehidupanku. Dia akan menjadi segalanya dalam hidupku. Kita sudah ketemu titik persoalannya. Kita seringkali menaruh pengharapan pada subjek yang salah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tidak lagi meletakkan pengharapan kita pada suami istri, pada anak-anak, pada orang-orang di sekitar kita yang kita anggap mampu untuk membantu kita. Mari kita letakkan pengharapan itu kepada Tuhan. Dalam proses sidang perceraian, banyak pasangan yang mengungkapkan isi hatinya, unek-uneknya kekecewaan. Mereka mengatakan sudah gak cocok lagi. Ternyata pasangannya itu tidak bisa membuatnya bahagia. Beberapa waktu yang lalu, kami bertemu dengan sahabat kami ketika kuliah. Dan ketika mendengar ceritanya, kami sangat terkejut. Dia dan istrinya melaksanakan pemberkatan nikah di sebuah gereja. Namun, ternyata bapak pendeta yang memberkati pernikahannya itu sedang dalam proses perceraian bersama dengan istrinya. Keduanya tetap kekeh untuk bercerai. Bapak Ibu Saudara, kita akan kecewa ketika kita menaruh harapan kita, apalagi pengharapan itu begitu besar terhadap pasangan kita. Ketika menikah, kita pengen pasangan kita bisa membahagiakan kita. Ketika menikah, kita pengen dia bisa memperhatikan kita, bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kenyataannya, ketika semuanya tidak terjadi sesuai dengan harapan-harapan kita, maka kita merasa kita sudah gagal. Pasangan kita tidak bisa kita andalkan untuk membahagiakan kita, karena dia bukan sumber kebahagiaan. Pasangan kita juga bukan sumber berkat. Pasangan kita tidak selalu bisa menghibur ketika kita mengalami kesedihan, karena dia bukan sumber penghiburan dan bukan sumber kekuatan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengalami suatu dampak yang luar biasa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Apa saja dampak-dampak itu?
Yang pertama, kita akan mengalami ketentraman dan ketenangan jiwa. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pada saat jiwa kita tertekan, pada saat hati kita gelisah, pada saat kita sedang galau tingkat tinggi, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Tuhan. Tidak ada solusi lain yang bisa kita cari, tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada tempat lain yang bisa kita menenangkan hati, jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, totalitas hidup kita, selain kita datang kepada Tuhan. Saya mengenal seorang ibu yang masa lalunya, kehidupannya baik, ekonominya mapan, bisnisnya berkembang dengan luar biasa. Dia bisa dikatakan orang yang cukup kaya raya. Tapi sepanjang perjalanan bisnisnya terus berkembang, dia salah mengelola keuangannya. Dia merasa kekayaan adalah segalanya di dalam kehidupannya. Dia pakai uangnya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, bahkan dia hobi sekali main judi. Lama-lama apa yang dia punya habis total. Setelah mengalami kebangkrutan, dia mulai mengalami gangguan secara kejiwaan. Berkali-kali dia masuk rumah sakit jiwa. Setelah dirawat berapa bulan, kemudian dia akhirnya harus melanjutkan dengan berobat jalan, kambuh lagi, harus dirawat lagi di rumah sakit jiwa. Beberapa kali dia melakukan upaya untuk bunuh diri. Yang pertama, dia naik ke loteng rumahnya, tapi ketahuan anaknya, dan anaknya segera menangkapnya. Akhirnya dia tidak jadi, terjun bebas. Hal yang kedua, ketika dia baru pulang dari dokter, dia dapat obat-obatan antidepresi yang harusnya dia minum sehari sekali, dia minum 30 tablet. Akhirnya overdosis, dilarikan ke rumah sakit. Puji Tuhan, nyawanya masih tertolong. Yang ketiga, dia sayat-sayat tangannya sampai berdarah. Puji Tuhan juga ketahuan, dibawa ke rumah sakit lagi, nyawanya terselamatkan. Suatu hari, saya bertemu dia, saya bercakap-cakap dengan dia, dan saya minta dia untuk ungkapkan segala isi hati, unek-uneknya, dan apapun yang dia rasakan. Dia bilang sudah frustasi, kecewa dengan kehidupan, sudah bosan hidup, sudah merasa disakiti oleh orang-orang di sekitarnya. Dia merasa gak ada satupun yang mau peduli terhadap dia lagi. Dia katakan lebih baik mati. Setelah ibu ini puas mengungkapkan isi hatinya, saya katakan, Ibu, ketika ibu menaruh pengharapan pada harta, pada orang-orang di sekitar, maka akan kecewa. Mari letakkan pengharapan pada Tuhan. Dia bilang, tapi udah taruh pengharapan sama Tuhan, tapi beban saya masih terasa berat. Akhirnya saya berdoa, saya renungkan apa yang harus saya sampaikan, dan saya katakan, Ibu, ada seorang yang dia pengen pergi ke kota, dia harus naik kereta api. Kemudian dia membawa satu karung jagung untuk dijual ke kota. Ketika di kereta, karungnya itu tetap dia panggul, dan dia merasakan beban yang berat sepanjang perjalanannya. Harusnya karung itu tidak perlu dia panggul, tapi dia letakkan, maka dia akan menikmati sepanjang perjalanan sampai dia tiba di tujuan. Saya katakan begitu juga hidup kita. Seringkali dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita terus memikul beban yang kita rasakan. Padahal Tuhan mau kita letakkan beban itu, kita nikmati perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Setelah itu saya perhatikan ibu ini tersenyum, mukanya cerah. Hati saya sudah bahagia. Kemudian ibu itu katakan, benar juga idenya. Kalau saya bunuh diri, ditabrak kereta api, pasti saya langsung mati. Saya speechless ya, nggak tahu mesti berkata apa lagi, saya diam. Kemudian sejenak saya berkata kepada ibu, Ibu, bukan itu maksudnya. Ibu harus meletakkan beban hidup ibu di dalam tangan Tuhan, bukan nyuruh ibu untuk bunuh diri. Ibu itu bilang lagi, kalau bunuh diri kan selesai semua masalah saya. Saya bilang, ibu bunuh diri mati ditabrak kereta, ibu langsung masuk neraka. Di sana ada penderitaan yang abadi, yang lebih daripada rasa sakit yang ibu pernah alami di dunia ini. Dan kalaupun ibu ketabrak kereta, ibu gak mati, tapi ibu setengah hidup, maka apa? Penderitaan yang ibu alami itu sangat berat. Karena apa? Tubuh ibu terluka, mungkin kaki ibu sudah terpotong, badan ibu sudah mengalami luka-luka yang sangat perih. Dia kemudian menangis dan dia katakan, serba salah, hidup salah, mati salah. Kemudian saya peluk ibu itu dan saya katakan, Ibu, ayo kita berdoa, Bu. Kemudian saya persilakan ibu itu untuk berdoa, mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Kemudian dia katakan, saya lega, saya udah berbicara kepada Tuhan. Di akhir perjumpaan itu saya ajak ibu ini untuk terima Tuhan Yesus secara pribadi. Mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupannya, memimpin kehidupannya, memberikan kekuatan kepadanya, mengampuni segala dosa-dosanya. Dan ibu ini
akan menjalani kehidupan selanjutnya bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Hal yang kedua, dengan berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami kebebasan. Mazmur 130 ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Dia banyak sekali mengadakan pembebasan. Kita akan mengalami kebebasan dari tekanan jiwa yang kita hadapi selama ini. Kita akan mengalami kebebasan dari kemelut rumah tangga yang sedang terjadi. Kita akan mengalami kebebasan dari ikatan-ikatan dosa. Kita akan mengalami kebebasan dari masalah keuangan yang selama ini kita hadapi. Kita akan mengalami kebebasan di dalam segala hal kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita datang pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kebebasan bagi kita, bebas dari persoalan hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan lewat proses yang sedang terjadi. Yang ketiga, ketika kita berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan bagi jiwa kita. 21 tahun menjadi hamba Tuhan, hal yang mau saya katakan adalah hari-hari berlalu dalam kehidupan kami, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Namun kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berlalu dari kehidupan kami. Mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang penuh dengan air mata, masa-masa di mana jalan kami terlalu sulit untuk dijangkau. Merasakan begitu banyak rintangan di hadapan kami. Namun kami merasakan kekuatan dan peneguhan Tuhan luar biasa memimpin kami sampai pada hari ini. Melalui renungan pagi ini, saya berdoa dan berharap kita semakin teguh di dalam iman. Dan kita mau katakan, aku mau terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami ketenangan dan keteduhan di jiwa kami. Ketika kami berharap pada Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan dan peneguhan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Tolong Tuhan supaya setiap kami anak-anak Tuhan tidak pupus dalam pengharapan kami. Kami tetap mau melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap hal kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara saat ini Tuhan, yang sedang terus menanti di dalam pengharapan. Biarlah Tuhan, pengalaman ini menjadi pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya kami akan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus mewujudkan apa yang menjadi doa, harapan, dan kerinduan kami lewat cara Tuhan menolong kehidupan kami. Bapak yang baik, kami serahkan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Bagi Bapak Ibu Saudara saat ini, mari Bapak Ibu Saudara undang Yesus masuk ke dalam hati dan hidupmu. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam kehidupanku. Aku membuka pintu hatiku dan aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Kuasailah tata hatiku, bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, kini Tuhan sudah ada dalam hatiku, maka Tuhan akan memimpin kehidupanku dan memberikan kekuatan di sepanjang jalan yang akan kulalui. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah